H. Mitologi suku benua Afrika. Berbagai suku asli yang ada di benua Afrika juga mengenal keyakinan dan kepercayaan adat yang biasanya masih bercorak animisme, dinamisme, serta politeisme. Berbagai suku di Afrika juga memiliki mitos tentang penciptaan seperti misalnya suku Mande di Mali Selatan yang percaya bahwa pada mulanya hanya ada Manggala. Manggala adalah makhluk tunggal yang kuat dan dahsyat. Di dalam Manggala terdapat 4 bagian yang antara lain melambangkan 4 hari dalam 1 minggu, 4 unsur alam, dan 4 arah angin atau ruang. Manggala juga mengandung 2 pasang kembar yang berjenis kelamin ganda. Manggala bosan menyimpan semua unsur ini di dalam dirinya, karena itu dewa ini mengeluarkannya dan membentuknya menjadi sebuah benih. Benih inilah yang menjadi cikal bakal penciptaan dunia ini. Salah satu agama yang berasal atau memiliki dasar dari kepercayaan asli suku Afrika adalah Yoruba. Agama Yoruba banyak berkembang pada masyarakat keturunan Afrika di seluruh dunia dan memiliki praktek yang beragam seperti Senteria, Candomblé, Trinidad, Orisha, Anago, dan Oyutonji, serta dalam beberapa aspek Umbanda, Winti, Obeah, Fodun, dan lain-lain. Agama Yoruba ada di berbagai wilayah seperti di Nigeria, Republik Benin, Togo, Kuba, Republik Dominika, Brazil, Guyana, Haiti, Jamaika, Puerto Rico, Suriname, Trinidad dan Tobago, Amerika Serikat, Uruguay, Argentina, dan Venezuela. Jumlah penganut Yoruba sulit dipastikan karena seringkali penganutnya secara formal menganut agama-agama besar lain yang ada, tapi sekaligus juga masih memiliki kepercayaan pada agama tradisional ini. Tapi sebagian kalangan ada yang berpendapat bahwa mungkin ada lebih dari 100 juta penganut tradisi spiritual ini di seluruh dunia. Berikut ini adalah beberapa dewa atau sosok penting dalam agama adat atau mitologi suku-suku Afrika. 1. Olourun, yaitu dewa langit orang Yoruba. Dia juga dikenal sebagai Olodumare atau yang maha kuat. Menurut kaum Yoruba, Olourunlah yang menciptakan dunia dan umat manusia. 2. Shango atau Jango, yaitu dewa api, petir, dan guntur. Shango dianggap sebagai titik pusat agama karena ia memiliki rakyat Oyo di Afrika mewakili rakyat Oyo di Afrika Barat. Semua upacara dan ritual utama agama Yoruba, seperti yang dilakukan oleh orang-orang keturunan Afrika di Kuba, Trinidad, dan Puerto Rico dan Venezuela, didasarkan pada upacara Shango tradisional Oyo kuno. 3. Bumba Mbombo, yaitu dewa pencipta dalam agama dan mitologi dari Kuba, Afrika Tengah. Mbombo digambarkan sebagai seorang raksasa berwarna putih. Dalam mitos penciptaan ini diceritakan bahwa pada awalnya hanya ada Mbombo sendirian dan kegelapan serta air menutupi seluruh bumi. Mbombo kemudian merasakan rasa sakit di perutnya dan memuntahkan matahari, bulan, bintang-bintang, dan lain-lain yang kemudian menciptakan seluruh kehidupan termasuk manusia, binatang, dan tanaman. 4. Yemaya, yaitu dewa laut, esensi dari ibu dan pelindung anak-anak. 5. Elegua, yaitu utusan dari para dewa yang lebih tinggi serta penjaga dari jalan kehidupan. 6. Abasi, yaitu dewa yang menciptakan manusia pertama dan memperkenalkan mereka kepada dunia. 7. Obatala, yaitu putra kedua dari Olorun, sekaligus wakil Olorun di bumi. Dia juga adalah pencipta tubuh manusia. Olorun adalah salah satu dari dewata tertinggi yang memberi napas kehidupan kepada manusia. 8. Orishas, yaitu roh atau dewa yang mencerminkan salah satu manifestasi Tuhan dalam agama Yoruba. 8. Eshu,
disebut sebagai Orisha kedua dan salah satu dewa yang paling terkenal dalam agama Yoruba. Dia juga disebut sebagai pelindung wisatawan, dewa jalan, dewa dengan kekuasaan atas keberuntungan dan kemalangan, dan dewa kematian. 10. Anansi, salah satu dewa dalam mitologi di Afrika Barat dan cerita rakyat dari Kepulauan Karibia. Dalam wujudnya, ia berbentuk laba-laba, tetapi sering digambarkan juga sebagai manusia. Kisah Anansi serupa dengan Coyote sang penipu, Raven, Iktomi, yang berdasar pada kebudayaan asli Amerika. Cerita Anansi yang berasal dari orang-orang Ashanti, yakni nama lain dari suku Akan di Ghana. I. Mitologi suku benua Australia. Aborigin adalah suku asli yang mendiami benua Australia sebelum kedatangan bangsa Inggris, yang kemudian mendominasi wilayah tersebut hingga sekarang. Ada sekitar 900 kelompok aborigin yang berbeda di seluruh Australia, yang masing-masing dibedakan dengan nama khusus yang mengidentifikasi bahasa atau dialek tertentu. Dengan begitu banyaknya kelompok aborigin yang berbeda baik dalam hal bahasa, keyakinan, dan praktek ritual, maka akan sulit mengeneralisir mitos atau kepercayaan umum yang berkembang dalam kebudayaan suku aborigin yang beragam itu. Meski demikian, sejumlah mitos tertentu masih bisa dianggap sebagai kepercayaan khusus yang mewakili mitologi atau agama adat suku bangsa aborigin ini. Mitologi aborigin sudah ada sejak sekitar 10.000 tahun yang lalu. Mitos aborigin Australia juga dikenal sebagai dream time atau cerita bermimpi, atau songlines atau sastra lisan aborigin. Adalah cerita tradisional yang disampaikan oleh orang-orang aborigin dalam masing-masing kelompok bahasa suku aborigin di seluruh Australia. Semua mitos ini dianggap telah mampu mewariskan kumpulan kebijaksanaan dan pengetahuan nenek moyang aborigin Australia zaman dahulu. Mitologi aborigin seringkali menggambarkan perjalanan dari makhluk leluhur, seringkali berupa orang atau hewan raksasa, pegunungan, sungai, lubang air, spesies hewan dan tumbuhan, sumber daya alam dan budaya lainnya. Orang-orang aborigin belajar dari kisah suci mereka bahwa masyarakat tidak harus berpusat pada manusia, melainkan justru harus lebih terpusat pada tanah agar mereka tidak lupa dengan sumber dan tujuannya. Manusia sebagai individu hanya hidup sementara waktu, sedangkan tanah tempat mereka tinggal akan tetap abadi. Hal ini lebih mirip sebagai kebijaksanaan alam, di mana manusia perlu lebih untuk bisa mendengarkan, mengamati, dan mengalami alam itu sendiri agar bisa merawat dan menjaga kelestariannya. Ada pemahaman yang mendalam tentang sifat manusia dan lingkungan dalam konsep natural ini. Pemahaman serupa, yaitu keselarasan dengan alam, juga bisa kita temui pada berbagai kebudayaan asli lainnya, seperti pada suku-suku Indian di benua Amerika dan suku-suku asli di benua Afrika. Seringkali manusia modern menganggap suku-suku ini sebagai kaum primitif dan tertinggal. Tapi penghormatan mereka terhadap alam justru seringkali menunjukkan kepekaan, kebijaksanaan, dan kecerdasan alami mereka. Sementara manusia yang mengaku modern justru seringkali berlaku jauh lebih kejam dan tidak adil terhadap alam di mana mereka tinggal. Dengan paradigma ini, maka orang primitif sebenarnya jauh lebih modern daripada orang modern yang sebenarnya jiwanya masih serakah, primitif, dan suka merusak serta mengeksploitasi alam demi kepentingan egonya sendiri. The Rainbow Serpent atau Rainbow Snake, ular pelangi, adalah dewa yang paling penting dan paling dikenal dalam mitologi aborigin Australia. Dia kadang juga dianggap sebagai dewa pencipta. Dewa ini berupa ular berukuran besar yang terkait dengan pelangi, hujan, sungai, dan kolam air yang dalam. Hubungan antara ular dan pelangi menunjukkan simbol adanya siklus musim dan pentingnya air dalam kehidupan masyarakat aborigin. Ketika pelangi terlihat di langit, dikatakan bahwa Rainbow Serpent sedang bergerak dari satu hamparan ke hamparan yang lain. Ada nama-nama yang tak terhitung tentang ular pelangi ini dalam tradisi aborigin, yaitu antara lain Kan Mare,
Toluon, Andrenjini, Takan, Targan, Kureah, Wawi, Mindie, Arkaro, dan lain sebagainya. Rainbow Serpent digambarkan sebagai ular dengan ukuran yang sangat besar, yang sering tinggal di dalam lubang air terdalam dari banyak perairan di Australia. Dia turun dari sesuatu yang lebih besar, yang terlihat sebagai garis gelap di galaksi Bima Sakti, dan mengungkapkan dirinya kepada orang-orang di dunia ini sebagai pelangi ketika bergerak melalui air dan hujan. Dia juga dipandang sebagai pemberi kehidupan melalui kerjasama dengan air, tetapi juga dapat menjadi kekuatan yang sangat merusak jika sedang marah. The Rainbow Serpent merupakan salah satu keyakinan yang tertua di dunia dan masih terus memengaruhi budaya suku aborigin hingga hari ini. Legenda tentang ular besar juga bisa kita jumpai dalam berbagai agama dan mitos yang ada di dunia ini, mulai dari agama Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, dan Tao. Legenda naga atau ular raksasa merupakan sebuah legenda abadi pada bangsa Cina, India, Timur Tengah, Jawa, serta berbagai budaya besar lainnya di seluruh dunia. Mitos tentang penciptaan alam semesta, manusia pertama, banjir besar, peperangan antara dewa dan malaikat dengan iblis, mitos akhir zaman, mitos tentang sang penyelamat akhir zaman, dan mitos tentang ular besar adalah mitos-mitos umum yang banyak ditemui dalam berbagai agama dan budaya yang ada di seluruh dunia. Makhluk mistis naga atau ular besar dalam tradisi agama-agama Abrahamik, yakni Islam, Nasrani, dan Yahudi, kadang diasosiasikan dengan sesuatu yang bersifat negatif, atau bahkan dianggap sebagai simbol dari perwujudan iblis. Namun bagi kalangan penganut Buddha dan masyarakat tradisional Cina, naga justru disebut sebagai makhluk pelindung dharma, yang membawa pada keberkahan, kekayaan, dan keberuntungan, dan disebut sebagai salah satu dari 4 yang tak terbayangkan. Dalam agama Buddha bahkan salah satu dari kelompok 35 Buddha ada yang bernama Raja Buddha Naga Agung dan Sadana Raja Naga, termasuk ke dalam ilmu Tantrayana atau Vajrayana tingkat tinggi. Simbol naga juga selalu ada di tempat ibadah Tridharma atau kelenteng karena dianggap bisa membawa perlindungan dan kesejahteraan. Seorang maha guru spiritual pernah mengatakan bahwa ada sekitar 60.000 naga di dunia ini, belum terhitung dengan anak-anaknya. Naga dianggap memiliki 5 jenis kesaktian dan konon turut berkuasa atas air, petir, awan, angin, dan cuaca serta musim. Tempat tinggalnya pun bermacam-macam, mulai dari laut, danau, sungai, gunung, di dalam bumi, di langit, bahkan di kuil. Dalam konsep teosofi, mungkin naga termasuk ke dalam makhluk astral ataupun roh alam yang diperlukan untuk turut menjaga kelangsungan bumi ini. Catatan. Legenda tentang naga juga dikenal dalam tradisi dan budaya dari berbagai negara, seperti di Cina, India, Melayu, Jawa, Jepang, Korea, Vietnam, Kamboja, Filipina, Inggris, Prancis, Jerman, Skandinavia, Katalan, Welsh, Sardinia, Slavik, Armenia, Siberia, Rumania, Albania, Portugis, Yunani, Lituania, Tatar, Turki, dan Afrika. Naga disebut dengan nama Apep atau Apopis dalam mitologi Mesir, Azazel dalam mitologi Ibrani, Azidahaka dalam mitologi Avesta, Jormungander dalam mitologi Norse, Hydra atau Typhon dalam mitologi Yunani, Leviathan dalam mitologi Levantine, Amaru dalam mitologi Inka, Tiamat dalam mitologi Babilonia, Zilan dalam mitologi Bulgaria, Zmai Gorinich dalam mitologi Slavia, Zirnitra dalam mitologi Denmark, Fafnir dalam mitologi Jerman, Lung atau Liong dalam mitologi Cina, Ryu dalam mitologi Jepang, Imogi dalam mitologi Korea, Nogorojo dalam mitologi Jawa, dan lain-lain. Naga termasuk makhluk mistis yang wujudnya hanya bisa dilihat oleh orang yang memiliki kemampuan kewaskitaan tingkat tinggi. Beberapa rekan penulis pernah berinteraksi dengan makhluk-makhluk naga ini.
Selain ular pelangi, sosok-sosok penting dalam mitologi aborigin Australia adalah Wandjina, adalah roh awan dan hujan. Altjira adalah dewa langit yang menciptakan bumi, kemudian kembali ke langit. Adnoartina dikenal sebagai penjaga Kadal Uluru atau Ayers Rock. Bayame adalah dewa pencipta dan bapak langit. Kemudian Eingama adalah dewi pencipta dan ibu dari semua air, hewan, dan manusia. Eingana memang otot yang melekat pada setiap makhluk hidup, dan jika dia melepaskan salah satunya, maka makhluk tersebut akan mati.